Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redika Arfado Galih Gumilar, NPM 19010111136 dari kelas PAI semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya, dosen pengampu Ibu Nuriyah, MPDI. Bagaimana konsep merdeka belajar dalam pendidikan 4.0? Konsep merdeka belajar merupakan konsep yang bertujuan untuk memerdekakan pikiran guru dan juga peserta didik serta memanusiakan manusia yang terlibat dalam dunia pendidikan. Merdeka dalam belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk belajar dalam artian yang hakiki. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Berikut terdapat beberapa garis besar terkait konsep merdeka dalam belajar. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam hal ini, peserta didik difokuskan bagaimana mereka bisa berpikir kritis. Yang kedua yaitu survei karakter. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Berikutnya yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Di dalam konsep merdeka dalam belajar terdapat perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang selanjutnya yaitu pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka dalam belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, yaitu siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang baik dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang pendidik, tentu harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selain itu, sebagai pendidik juga harus menguasai keterampilan yang ada pada pendidikan 4.0, diantaranya yaitu kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Hal itu dikarenakan dalam proses belajar mengajar yang dituntut untuk bisa bukan hanya peserta didik, namun juga dari seorang pendidik. Kemudian, seorang guru harus menyiapkan rancangan perencanaan pembelajaran atau RPP yang merupakan salah satu langkah pertama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan setiap guru. Dilihat dari konsep merdeka belajar yang mengedepankan pemikiran kritis dan juga inovasi, metode pembelajaran diskusi akan efektif jika digunakan, di mana setiap peserta didik harus mampu aktif dan mengutarakan pendapatnya, sehingga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dan juga inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Era pendidikan 4.0 ini telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya dari cara mengajar saja, tetapi jauh lebih penting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogis, keterampilan untuk hidup bersama atau kolaborasi, dan berpikir kritis serta kreatif untuk mengembangkan soft skill dan transversal skill serta keterampilan tidak terlihat yang tidak terkait dengan bidang pekerjaan dan akademik tertentu. Ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0.
Penggunaan strategi pembelajaran PAI harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, antara lain yaitu yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak kepada khasanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga, guru mengajar dengan word processor, yaitu istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang keempat yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning, yaitu salah satu pembelajaran yang bisa digunakan dalam computer-based instruction. Kemudian yang kelima, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. 4. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran memiliki 3 peranan, yaitu peran sebagai penarik perhatian, peran komunikasi, dan peran penyimpanan. Media pembelajaran merupakan suatu penyalur atau wadah pesan bagi sebuah pembelajaran. Di samping dapat menarik perhatian siswa, media pembelajaran juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. Dalam penerapan pembelajaran di sekolah, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian dari peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan mengoptimalkan proses dan berorientasi pada prestasi belajar. Beberapa jenis media pembelajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran audio, yaitu media yang hanya dapat didengar. Contohnya, dengan adanya media pembelajaran audio, siswa dapat mendengarkan penggalan ayat-ayat suci Al-Quran. Hubungan media audio ini dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam sangatlah erat. Dari sisi kognitif, media audio ini dapat dipergunakan untuk mengajarkan berbagai aturan dan prinsip. Dari segi afektif, media audio ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Dan dari segi psikomotor, media audio ini dapat mengajarkan media keterampilan verbal sebagai media yang bersifat auditif. Contoh dari media pembelajaran audio ini adalah seperti radio dan mungkin ada laboratorium bahasa. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Contoh media pembelajaran visual yaitu seperti Al-Quran dan Hadis, buku teks pelajaran, kemudian buku bacaan, kemudian media grafis seperti sketsa, diagram, bahkan grafik ataupun kartun. Kemudian media proyeksi seperti transparansi, OHP, dan juga LCD proyektor.
Yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contohnya seperti televisi, kemudian DVD, film, komputer, ataupun internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu alat pendidikan yang bukan benda. Selain alat atau media berupa benda, terdapat pula alat atau media yang bukan berupa benda. Di antara alat atau media pendidikan yang bukan berupa benda, antara lain yaitu seperti keteladanan, perintah atau larangan, kemudian ganjaran, dan juga hukuman. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran daring merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun mengevaluasi pembelajaran. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kegiatan evaluasi inilah yang membuat guru bertindak sebagai perantara untuk mencapai tujuan pendidikan selama pandemi. Guru harus memahami tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran selama pandemi, sehingga mampu menyiapkan metode strategis yang baik dalam pembelajaran daring, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan menarik, sehingga kegiatan evaluasi dapat berfungsi dengan baik. Pada kenyataannya, ada guru yang tidak peduli tentang hal ini. Dalam pembelajaran, yang terpenting adalah guru masuk ke dalam kelas, mengajar, melakukan evaluasi monoton, mengutamakan nilai akhir, melaksanakan waktu evaluasi sesuai dengan keinginan dan kenyamanan guru, terlepas dari konsep dasar evaluasi untuk keperluan pendidikan. Asumsi terpenting guru di akhir semester adalah ia telah mencapai target kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era pembelajaran mandiri. Evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Evaluasi dalam fungsinya yaitu sebagai penilai hasil belajar siswa. Guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu.